Amerika Serikat dan Inggris kembali melakukan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman pada Sabtu 13 Januari 2024. Serangan kali ini menargetkan pangkalan militer di kota pelabuhan Hodeida, Yaman Barat. Sebuah sumber militer yang dekat dengan Houthi menyebut serangan Amerika dan Inggris menghantam lokasi peluncuran roket. Tidak jelas apakah serangan itu datang dari laut atau udara. Namun, wartawan Al-Mayadin Lebanon melaporkan ledakan terdengar di Hodeida Selatan. Sebelumnya, serangan perdana Amerika dan Inggris terhadap posisi Houthi di Yaman terjadi pada Kamis 11 Januari malam. Pusat Angkatan Udara Amerika menyebut lebih dari 60 sasaran di 16 lokasi berbeda berhasil diserang. Serangan ini dilakukan sebagai bentuk balasan atas tindakan Houthi di Laut Merah yang dianggap mengganggu arus perdagangan global. Dalam pernyataan resminya, Presiden Amerika Joe Biden menyebut lebih dari 2.000 kapal terpaksa mengubah rute pelayaran karena takut diserang Houthi. Namun, tindakan Washington menyerang wilayah Yaman berujung mendapat kecaman dari berbagai negara. Rusia menyebut apa yang dilakukan Amerika dan Inggris merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan global. Pasukan Hizbullah memperingatkan Amerika Serikat akan menjadi neraka sebagai balasan atas serangan Pentagon ke wilayah Yaman. Dalam waktu 6 jam saja Hizbullah telah melancarkan 8 serangan mematikan yang ditujukan pada Amerika Serikat. Serangan balasan Hizbullah ini dilesatkan pada titik-titik infrastruktur, tentara hingga peralatan militer Israel yang juga didukung oleh Amerika Serikat. Rentetan tembakan udara dari pasukan Hizbullah ini dilakukan di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan juga militan Hamas hingga Houthi Yaman. Sebelum balasan dari Hizbullah ini, kelompok pro-Iran di Irak juga mengklaim sudah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Suriah, termasuk infrastruktur IDF di Galilea. Sejumlah kota pelabuhan Israel di Eilat juga tak luput dari serangan. Seperti diketahui, pasukan Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan udara ke ibu kota Yaman, yakni Sanaa. Serangan baru ini dilakukan sehari setelah kedua negara tersebut melancarkan puluhan serangan udara yang menargetkan kelompok pemberontak Houthi di negara tersebut. Serangan pada Sabtu 13 Januari ini menargetkan pangkalan udara Al-Dailami di wilayah Sanaa yang berada di bawah kendali Houthi sejak 2014. Negara Iran tak memperdulikan peringatan dari Amerika Serikat agar tidak membantu Houthi Yaman. Peringatan yang disampaikan Joe Biden seusai Amerika Serikat dan Inggris menyerang Yaman ini ditolak mentah-mentah oleh Presiden Iran Ebrahim Raisi. Dari rilis media Iran, Presiden Raisi menyatakan bahwa tak ada lagi kompromi bagi Iran pada Amerika Serikat. Iran secara gamblang menegaskan bahwa negaranya akan mendukung Palestina dan semua kelompok perlawanan yang membantu rakyat Gaza. Pernyataan dari Raisa ini merespons peringatan Joe Biden agar Iran tak memberi bantuan pada kelompok Houthi Yaman. Raisi juga pasang badan dan siap balas dendam seusai Amerika Serikat dan Inggris menyerang puluhan pangkalan militer Houthi Yaman. Dalam beberapa kesempatan, Amerika Serikat sendiri sedianya sudah mengatakan tak ingin terlibat konflik dengan Iran secara langsung. Hanya saja tindakan Amerika Serikat dan Inggris yang menyerang Houthi Yaman justru jadi petaka tersendiri. Amerika Serikat dan Inggris kini dibayang-bayangi serangan tak tertandingi oleh senjata presisi terbaik dari Iran. Koalisi Barat satu persatu mulai terpecah dalam menghadapi konflik dengan Hamas. Terbaru sejumlah negara di Eropa enggan satu tujuan seperti Amerika Serikat yang menargetkan kelompok Houthi Yaman. Beberapa negara yang tidak ikut pergerakan Amerika Serikat seperti diantaranya Italia, Spanyol, dan juga Perancis. Ketiga negara tersebut lebih memilih mengedepankan langkah persuasif untuk menghadapi krisis di Laut Merah.
Perpecahan pun terjadi terkait bagaimana Amerika Serikat memilih menyerang kelompok Houthi Yaman buntut serangan Houthi ke kapal-kapal sipil di Laut Merah. Italia sedianya diminta Amerika Serikat untuk ambil bagian menyerang wilayah Yaman. Namun Italia menolak karena perlu persetujuan dari parlemen dan Roma ingin adanya kebijakan menenangkan Laut Merah. Sementara itu Perancis menolak menyerang Yaman karena khawatir tak ada upaya perundingan di tengah ketegangan antara Hizbullah dan juga Israel. Sementara itu Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles mengatakan pihaknya tak ikut aksi militer di Laut Merah karena ingin mendorong perdamaian di kawasan. Rentetan rudal semakin masif dilesatkan oleh kelompok jihad Islam melawan pasukan Israel. Tank-tank tentara IDF juga menjadi mangsa di ladang ranjau dari Brigade Al-Quds. Dalam rilis video terbarunya terlihat bagaimana pertempuran darat terjadi antara Brigade Al-Quds dengan pasukan IDF. Brigade Al-Quds melesatkan rentetan rudal yang menyasar pada tentara Israel. Tak hanya itu, tank Merkava IDF yang selama ini dikenal perkasa juga dihancurkan. Tank-tank Merkava ini menjadi mangsa di ladang ranjau dari pasukan Al-Quds. Al-Quds dalam keterangan terbarunya juga mengatakan bagaimana Israel telah kalah di jalur Gaza. Al-Quds telah berhasil menembak jatuh pesawat drone intelijen Israel di atas Han Younis. Tak hanya itu, banyak pasukan IDF yang juga dihabisi dalam satu kali serangan yang dilakukan oleh Brigade Al-Quds. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.